Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami ada sebagaimana kami adanya, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, beri pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-1 sampai 2, dan dilanjutkan dengan 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 7. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Judul renungan kita hari ini adalah, Bertumbuh dalam Hikmat Tuhan. Sahabat suara kasih, saat sang ayah melemparkan tali pancing ke danau, Thomas yang berusia 2 tahun meniru tindakan ayahnya dengan pancing mainannya sendiri. Kemudian, saat berdiri di tepian danau yang dangkal, Thomas juga mencoba meniru gaya ayahnya, yang melemparkan ikan kembali ke air dengan mencelupkan pancingnya di dalam air, dan menangkap rumput liar. Setiap kali selesai menangkap, Thomas mengangkat rumput liar untuk dikagumi oleh ayahnya, sebelum melepaskannya kembali ke danau. Kita cenderung belajar hal yang baik dan bermanfaat maupun yang jelas-jelas tidak, dengan mengamati dan meniru orang lain. Mungkin itu sebabnya dalam Perjanjian Baru, para pengikut Yesus sering didorong untuk menjadikan para pelayan Injil yang setia sebagai teladan. Dalam 2 Tesalonika 3, Paulus menyebutkan contoh-contoh perilaku yang tidak patut ditiru, gaya hidup yang malas-malasan, tidak mau bekerja, dan sibuk mencampuri urusan orang lain, dan menyuruh para pembacanya untuk meniru teladan integritas yang ada pada dirinya dan para pemimpin lainnya. Ia juga mendorong mereka, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sahabat suara kasih, siapa yang telah menjadi panutan iman dalam hidup Anda? Siapa yang Anda sendiri dapat pengaruhi dengan teladan iman? Marilah kita renungkan. Namun Paulus tahu bahwa pada akhirnya teladan dirinya
Hanya layak ditiru sejauh hal itu menunjukkan ketergantungan kepada Kristus. Kita akan dapat bertumbuh di dalam anugerah dan hikmat, hanya jika kita hidup berakar di dalam iman dan kuasa Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk orang-orang terkasih yang Engkau tempatkan dalam hidup kami, yang menuntun kami kepadamu, dan menolong kami belajar apa artinya hidup dalam kuasa dan kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara, dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, terima kasih Bapa buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah dan tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang kami lewati. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.